Pagi ini saya menuju ke Hotel Hemang ini, Bandung, tempat pelaksanaan workshop Rai Institute yang terletak di Jalan Setiabudi, Bandung, Jawa Barat. Jadi pagi ini akan dibuka langsung oleh Mas Aderai dengan materi Essential of Fitness. Nampaknya sudah standby semua peserta di dalam ruangan. Ya, udah mau langsung silakan teman-teman udah ready ya, atau mau foto dulu, ntar satu-satu mungkin duluan aja. Oke, buat pertama buat Mas Adi. Teman-teman sekalian, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, namo buddhaya, om swastiastu ya. Salam kebajikan buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih teman-teman sekalian untuk bisa hadir. Mohon maaf sekali lagi dengan situasi yang ada hari ini ya. Bagi teman-teman yang merasa nggak nyaman atau apa, mesti pakai protokol sehat proteksi dari luar dijalankan. Bagi teman mungkin susah napas atau apa, mau buka silakan ya. Tapi intinya tanggung jawab kesehatan kita di tangan kita sendiri. Loncat ke depan mengarahkan kita pada rasa takut dan khawatir. Loncat ke belakang mengarahkan kita pada rasa menyesal dan bersalah. Emang nature-nya seperti itu. Monyet emang hobinya loncat, nggak bisa ditahan. Tapi kita bisa menahan loncat monyet dengan cara apa? Dengan cara men-take-care kendaraan tempat di mana si monyet meloncat. Apa kendaraannya monyet waktu meloncat? Itu adalah apa? Itu adalah nafas kita. Nafas adalah kendaraan daripada si monyet untuk melompat. Jadi kalau kita lagi bete, lagi jutek, lagi sebel, kira-kira nafas kita seperti apa teman-teman sekalian? Pendek dan cepat. Ketika kita lagi ada rezeki, lagi jatuh cinta, lagi dekat dengan orang yang kita kasihi, nafas kita panjang dan pelan. Gerakan nafas kita adalah ternyata cerminan daripada gerakan isi pikiran kita. Begitupun sebaliknya. Jadi instead of focusing on pikiran, kita focusing on nafas ke badan. Makanya kenapa itu manfaat daripada olahraga, manfaat daripada ngaji, manfaat dari puja-puji, nyanyi, mantra dan sebagainya. Itu kan karena itu. Termasuk manfaat daripada merokok juga teman-teman sekalian. Tarik nafas, buang nafas. Ya, itu makanya kebaikan daripada, makanya kenapa 2 dari 3 pria merokok. Bukan karena mereka tidak peduli dengan kesehatan, karena ternyata rokok memberikan sebuah kebermanfaatan. Dalam hal apa? Dalam hal pranayama. Yaitu adalah apa? Taking charge of our life energy. Tanpa kita sadari, kita lagi sebel, lagi kesel, akhirnya kita keluar. Begitu keluar, kita tarik. Tiba-tiba apa yang terjadi? Pas masuk lagi ke ruang rapat, apa yang terjadi? Ide semua keluar. Terima kasih rokok, kamu sudah inspirasi. Ya kan? Jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah bukan rokoknya, tapi adalah aktivitas tarik dan buang nafas. Tantangan daripada merokok adalah cuma satu, yaitu adalah apa? Ketika dalam proses tarik dan buang nafas, kita melibatkan nikotin dan tar yang masuk ke dalam darah. Problemnya cuma itu aja. Selebihnya yang lainnya bagus. Makanya buat teman-teman di sini yang masih merokok atau apa, lanjutkan. Karena baik buat kesehatan kita. Tipsnya cuma satu aja, tolong apinya jangan dinyalain. Lanjut ya. Logikanya benar nggak? Nyambung nggak teman-teman sekalian? Logikanya nggak nyambung. Alkoholik mau berhenti, malah dikasih bir. Nah sekarang problemnya adalah dia resistensi insulin disebabkan karena kebanyakan gula, makanya insulinnya jadi banyak. Tapi selnya nggak sensitif. Yang ada apa yang dilakukan sama badan? Sama kita, tambahin insulin lagi. Jadi kalau tambahin insulin lagi tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah memaksa badan untuk tetap harus menampung gula. Nah indikator daripada orang diabetes, salah satunya indikator yang paling umum, dia pakai average gula darah, benar nggak? Ketika dia pakai average gula darahnya normal. Kenapa gula darahnya normal? Karena dia pakai insulin, dia hajar gulanya dibuang ke bagian badan yang lain. Jadi problemnya gulanya nggak hilang, tapi problemnya gulanya di mana?
pindah bukan ke dalam gula darah tapi ke seluruh tubuh kita, makanya jadi gemuk. Tapi dites gula darahnya normal kok. Benar nggak? Apalagi pas mau dites dia puasa, benar nggak? Makanya kenapa ada namanya HbA1c buat ngetes 3 bulan dianya. Lalu nanti ada juga yang namanya HOMA-RI, itu juga buat mengetes kira-kira berapa jumlah istilahnya insulin yang dikeluarkan dalam situasi badannya dia. Nah jadi sebenarnya tes-tesnya sebenarnya banyak, tapi kita pakainya yang sederhana, pakainya average gula darah. Makanya kita gagal total di sana. Nah yang mau saya sampaikan di sini teman-teman sekalian, teman-teman bisa lihat ya, ketika terjadi yang namanya proses adiposity, akhirnya jadi gemuk kitanya. Percaya gak teman-teman? Kan semua gula ditaruh lagi di badannya, ya kan? Gula darahnya normal. Jadi begitu ditumpukin ke badannya, akhirnya lemaknya tinggi. Akhirnya terakhirnya apa yang terjadi teman-teman? Gula darahnya jadi gimana? Naik lagi. Tekanan darahnya naik gak? Naik juga. Darahnya kental gak? Kental juga. Apa yang kita lakukan? Buang sampah sembarangan. Itu yang namanya perilaku kita. Solusinya adalah apa? Supaya biar tempat ini nggak bau, ambil sampahnya buang keluar. Kan segampang itu kan. Jadi masalahnya adalah perilaku, solusinya adalah perilaku, perubahan perilaku. Tapi apa yang kita lakukan? Semprot obat pewangi ruangan, tambahkan dosis obat pewangi ruangan. Di sini akhirnya pada mabuk. Mas Ade gimana sih? Udah tahu nih sampahnya ada semua, buang aja keluar, beres urusan, nggak usah pakai obat pewangi ruangan. Tapi apa yang kita lakukan? Obat menurunkan gula darah, tekanan darah, obat kolesterol, statin drugs, metformin dan sebagainya buat gula. Apalagi yang lainnya lagi, pengencer darah, aspirin dan sebagainya. Paham ya teman-teman sekalian? Jadi tanpa kita sadari, kita menciptakan pola perilaku yang salah dengan meredakan kesakitannya atau meredakan gejalanya. Tapi yang kita manage adalah apa? Kesakitannya. Akar permasalahan lebih banyak lagi, semua dananya habis buat apa? Membiayai masyarakat yang tidak peduli dengan kesehatannya. Penyakitnya semuanya di situ. Tapi salahnya apa teman-teman sekalian? Balik lagi, kita punya mentalitas yang salah terhadap sebuah program jaminan kesehatan. Kita beranggapan adalah apa? Yang tadinya kita mau berhenti ngerokok, kalau saya harus bayar nanti kalau saya sakit, tapi karena sekarang negara bayarin saya, maka nggak perlu berhenti ngerokok. Tadinya saya mau olahraga, tapi karena negara bayarin saya, makanya jadi saya nggak perlu olahraga. Dan selanjutnya dan selanjutnya. Nah hal itulah yang makanya jadi salah pahamnya di sana. Ketidakpedulian masyarakat inilah makanya kenapa yang akhirnya kita hari ini harus hidup dengan situasi sekarang. Bukan cuma di Indonesia, teman-teman, di dunia semuanya. Karena apa? Karena kalau kita punya imunitas yang baik, yang bagus, penyakit bisa nomor 19, 20, 21, 23 silakan aja. Tapi yang kita harus lakukan adalah dari dalam. Tapi yang terjadi adalah sebuah situasi di mana kita ini hopeless gitu, helpless, tahu ya helpless ya, hanya tidak berdaya gitu. Gara-gara apa ya? Gara-gara ulah perilaku kita. Mungkin 80% bodybuilders give bodybuilding a bad name. Semuanya on drugs. Sekarang saya di DM aja di Instagram, pemula nggak jelas, cuma nanyain sama saya, padahal badannya juga baru, nanyain, Mas Ade ini kalau gini nyuntiknya gimana caranya? Ini bagusnya yang oilnya apa? Kemarin ada apa tuh? Sarem atau apa gitu. Itu gimana tuh caranya katanya buat ini? Saya kadang-kadang suka berpikir, ibaratnya zaman sekarang saking teknologi informasi yang begitu udah luasnya ya. Jadi akhirnya orang salah paham. Itu tadi makanya saya bilang teknologi harus memberikan kekuatan, tapi akhirnya memberikan kelemahan. Terutama kelemahan dalam apa? Dalam pemahaman. Ibaratnya mau badan gede nggak pakai steroid ya nggak bakal bisa. Dia punya keyakinan itu, salah gak? Nggak salah. Kenapa? Karena isi kepala dia isinya informasi itu. Paham nggak? Makanya saya bilang kita mesti ikhlas dengan keterbatasan informasi seseorang. Karena informasi seseorang adalah diambil daripada data dan informasi yang ada di kepalanya. Nah anak-anak sekarang di kepalanya dia tahu adalah bahwa apa yang dimasukkan data informasinya. Kalau mau gede mesti nyuntik, kalau nggak nyuntik nggak bakal bisa gede. Kalau mau sekedar gede asal aja bisa, tapi kalau bertanding nggak bakal bisa jadi juara. Nah itu adalah data yang dimasukkan di kepala. Salah nggak? Nggak salah. Apa yang harus dilakukan? Cari data lain yang lebih menguatkan hati. Itu aja maksud saya.
Ya, jadi makanya kita nggak usah ribut dengan segala sesuatu. Makanya tidak ada yang namanya pertentangan antara agama misalnya. Itu bukan pertentangan antara yang jahat atau yang baik. Tapi yang terjadi pertentangan antara apa? Satu kepercayaan melawan satu kepercayaan yang lain. Satu keyakinan melawan satu keyakinan yang lain. Bukan benar versus salah, tapi kebenaran yang satu melawan kebenaran yang lain. Ribut aja. Sehat bersahabat dengan pertentangan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Yang ada meskipun kita benar, tapi sakit ya? Sakit, rugi kita. Makanya kalau buat saya pribadi, jangan mau ribut sama orang, nggak ada gunanya. Meskipun benar, kita benar, tapi kita ribut, kita kalah sama siapa? Badan sendiri. Karena saya sakit adalah perlawanan hati. Itu maksud saya. Nanti ya teman-teman sekalian ya. Jadi di sini kita belajar tuh dalam arti kita ambil aja informasinya. Ryan Institute cuma salah satunya. Banyak banget teman-teman belajar. Bilang, di sini apa sih cuma segini aja, nggak masalah. Ambil aja. Nanti tempat lain ada lagi, ambil lagi. Tempat lain ada lagi, ambil lagi, nggak masalah. BPJS sehingga bisa bermanfaat bagi Arya dan kawan-kawan. Bukan tujuannya teman-teman mau jadi adera, gitu ya. Ingat sekali lagi teman-teman di sini, kalau ada pemahaman tentang saya tidak mau berotot, jangan khawatir. Kenapa? Karena good newsnya adalah otot juga nggak mau sama kita. Ya, paham ya teman-teman ya? Kenapa otot nggak mau sama kita? Karena otot seperti uang. Kalau nggak dicari, nggak ada. Kalau dicari, baru punya. Jadi kita bilang, nggak pernah kecerdasan kita keuangan tinggi, kita nggak pernah bilang, saya nggak mau punya uang banyak. Nggak usah khawatir. Uang banyak juga nggak mau sama kita, ya. Nah, tapi kalau kita usahakan itu bisa terjadi, dan kalau kita terjadi kita manfaatkan itu. Paham ya teman-teman sekalian ini? Jadi itu juga yang saya mau katakan pada teman-teman sekalian. Saya tahun 2020 ini merayakan persahabatan saya, happy anniversary saya dengan besi selama 36 tahun. Jadi pertama kali saya pegang besi tahun 1984. Jadi dari tahun 84 sampai hari ini, berarti saya udah pegang besi 36 tahun. Hanya melewatkan tidak megang dia, itu cuma paling lama 3 hari. Jadi hari keempat pasti udah lagi pegang. Kalau nggak ada pegang dia, saya akan pegang yang lain, tapi saya tetap melakukan aktivitas pengencangan otot dengan menggunakan tubuh sendiri. Nah, yang mau saya sampaikan, apa yang terjadi dengan perjalanan tubuh saya kalau berbicara tentang pemegang saham di badan saya. Saya, orang normal, umur 30 tahun, terjadi penurunan otot itu 1% setiap tahunnya. Jadi kalau dia usianya udah kayak saya, misalnya waktu 51, berarti terjadi penurunan 21%. 21% penurunan otot, berpengaruh gak ke tulang teman-teman sekalian? Pengaruh. Pengaruh gak akhirnya ke gerak? Pengaruh. Pengaruh gak ke lemak? Pengaruh. Pengaruh gak ke ketergantungan obat? Pengaruh. Makanya di tas saya gak ada obat. Mungkin adanya apa ya? Jadi kebanyakan daripada orang usia 50 tahun ke atas sekarang semuanya pasti obatnya lengkap. Benar gak teman-teman sekalian? Nah, bisa gak itu di reverse, dibalikan? Bisa dengan cara apa? Dengan cara menjaga keseimbangan 5 pemegang saham itu. Yaitu adalah apa? Cukup dengan latihan beban. Kita belajar dari Pak Tepong. Pak Tepong mulai latihan beban sama saya waktu dia berumur 65 tahun, teman-teman sekalian. 65 tahun baru mulai latihan beban. Pak Tepong nggak terlalu diet ketat-ketat atau apa gimana, enggak. Tapi dia lakukan aja terus. Dia terus berlangsung bisa sampai 90 tahun. Latihan beban adalah aktivitas olahraga yang paling underrated. Tahu underrated nggak teman-teman apa? Underrated apa? Disepelekan. Kalau bicara olahraga selalu bicaranya apa teman-teman? Cardio exercise. Bagus cardio. Bagus gak cardio? Cardio bantu apa kalau di 5 pemegang saham? Cardio bantuin pemegang saham nomor 2 organ tubuh kita. Benar gak? Yaitu adalah apa? Jantung. Benar kan? Nah kalau latihan beban pegang peran di pemegang saham nomor berapa? 4. Nah, pemegang saham nomor 4 berpengaruh gak ke pemegang saham nomor 3? Berpengaruh. Berpengaruh gak ke pemegang saham nomor 5? Berpengaruh gak ke pemegang saham nomor 2? Si jantungnya berpengaruh.
Kalau orang yang gemuk sama orang yang lebih kurus atau kadar lemaknya lebih rendah, kerja jantungnya lebih berat mana teman-teman sekalian? Lebih berat ya? Gemuk. Paham ya teman-teman sekalian? Makanya kenapa obesitas menjadi penyebab kematian atau prematur kematian atau kesakitan itu nomor 1. Bukan karena obesitasnya, tapi obesitas adalah sebuah hasil daripada ulah perilaku kita. Penyebabnya adalah karena makan kebanyakan. Nah, makan kebanyakan paling banyak adalah karena karbohidrat. Makanya kenapa terjadi resistensi insulin, akhirnya metabolic syndrome. Laboratorium adalah siapa? Siapa yang menjadi laboratorium teman-teman? Kelinci percobaannya siapa? Badan sendiri. Nanti tes aja. Ya. Jadi itu yang maksud saya. Makanya kenapa di sini di Rai Institute saya ngajak sama teman-teman untuk biar punya satu keingintahuan yang tinggi dan jadikan badan sebagai laboratoriumnya sendiri. Pada saat itu belajarnya lebih mudah. Makanya kenapa prinsip daripada dunia pendidikan di Indonesia, ya kalau kita bilang Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional, motonya apa Pak Ki Hajar Dewantara? Motonya apa? Yang menjadi logo lambang di OSIS di dada kita. Itu adalah apa? Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani. Apa artinya Tutwuri Handayani teman-teman sekalian? Mengajar dengan Memberi tauladan. Jadi jawabannya teman-teman sekalian, praktekin sama diri sendiri. Belief restrict you, knowing empowers you. Apa artinya? Siapa yang tahu? Kepercayaan itu menahan kamu, tapi kalau pengetahuan itu benar-benar kamu jadi ngerti. Artinya apa? Ketika saya kasih tahu sama teman-teman sekarang, teman-teman percaya sama si Aderai. Iya deh, gue percaya apa kata dia. Tapi pertanyaannya, ada istilah yang mengatakan seperti ini teman-teman sekalian. Ketika kita mendengar kita lupa, ketika kita melihat kita ingat, tapi ketika kita menjalankan kita mengerti. Paham nggak teman-teman sekalian? Jadi nggak usah dengerin saya juga nggak apa-apa. Tapi teman-teman ambil datanya, teman-teman praktekin sendiri. Nanti boleh setuju sama sayanya setelah teman-teman jalanin. Kalau sekarang nggak perlu setuju, ya nggak apa-apa. Karena teman-teman cuma tahu aja, oh gitu kata dia, oh ya kata dia kan, belum tentu kata saya kan gitu ya, semuanya gitu. Tapi belief restrict you, kenapa? Karena ada nuansa diwariskan. Kalau ada nuansa diwariskan artinya apa? Berarti ada nuansa keraguan. Kita pasti tanya, kenapa harus gitu? Kenapa latihan harus gini? Kenapa kata Mas Halim kok kayak gini? Tapi begitu teman-teman praktekin sendiri, teman-teman ngerubah. Selama ini gue diajarin katanya kalau squat itu artinya turun, berarti lutut itu nggak boleh melewati ujung kaki depan. Kan yang ajaran dari zaman dulu seperti itu. Emang benar ceritanya seperti itu. Kalau turun itu harus sampai paralel. Itu kebetulan ajarannya dari aturannya orang angkat berat. Dia pas turun harus sampai paralel. Nah tapi sekarang pas kita setiap orang dia punya apa? Punya masing-masing punya kondisi tubuh yang berbeda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek tulangnya ya kan? Ada yang seperti yang lain-lain dan sebagainya. Pada saat itulah akhirnya kita mencoba mencari cara. Kalau seandainya saya ngikutin peraturannya Mas Halim dengan bilang bahwa lututnya saya tahan terus nggak boleh melewati ujung kaki saya yang paling depan, otomatis kan bokong saya harus ke belakang. Nah ketika bokong saya ke belakang, yang terjadi adalah apa kata Mas Halim? Yang terjadi adalah stres di pinggang yang akan lebih gede besar. Tapi ketika saya majukan sedikit lutut saya ke depan, sedikit aja ke depan ngelewatin sedikit, tapi memungkinkan saya untuk meminimalkan beban yang ada di pinggang jadi berkurang dikit. Kenanya adanya di lutut. Kena. Ada Mas Halim akan bahas sekali lagi dikit besok ya atau nanti ya. Oh nanti ya, oke. Jadi cukup lemak, cukup mineral, karena mineral itu katalis ya sama vitamin, kreativitas. Buah karena ada fruktosa hanya bisa dimetabolis oleh liver, jadi makanya nggak mau makan buah kebanyakan ya. Suplementasi secara ini, tidur penting sekali ya kalau teman-teman lihat. Tapi ada satu hal yang mungkin belum saya tulis di sini, tapi yang menjadi sesuatu yang penting ya kalau teman-teman itu nasal breathing itu aja sih. Ini saya tahu ya nasal breathing apa teman-teman? Bernafas melalui hidung, tarik dari hidung, buang dari hidung ya. Kebanyakan kita usia 30 atau 40 tahun ke atas, begitu tidur mulutnya nganga. Begitu mulutnya nganga, kita nafasnya dari mulut. Kita langsung blocking airways kita. Nah problemnya akhirnya kualitas tidurnya kurang, pengaruhnya kemana-mana. Akhirnya hubungannya sama kortisol, sama stress hormon, nanti hubungannya sama gula darah,
sama hubungannya sama ini, yang lain-lain macam-macam. Hanya gara-gara kita nutup. Makanya saya bilang salah satu kebaikan daripada pakai masker adalah apa? Mulutnya tutup, hidungnya buka. Jadi nafasnya dari hidung. Bisa jadi salah satu cara buat kita belajar untuk menggunakan nafasnya dengan dari hidung. Karena hidung kita secara alami dia punya kemampuan untuk bernafasnya dengan baik. Tapi kita biasanya nafasnya dari mulut. Paham ya teman-teman sekalian? Jadi kesimpulan sekali lagi pendekatan ada dua. Satu dengan pengobatan kuratif, tentu ada nuansa urgensinya. Mungkin sedikit lebih mahal. Tapi promotif, preventif lebih baik. Ya, ini beberapa tadi yang saya katakan. Salah satunya adalah memberdayakan pusat kesehatan masyarakat yang sesungguhnya, ya, yaitu Sanawastas Olahraga, yang menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bisa membantu, ya, istilahnya orang yang tadinya harus ke rumah sakit jadi tidak terjadi. Dekat dengan alam karena tubuh kita adalah produk daripada alam sendiri, ya, tubuh kita adalah akumulasi daripada alam yang kita konsumsikan. Daripada sebuah keterjakitan, tapi kita menciptakan kesakitan baru karena ulah perilaku kita. Ya, paham ya teman-teman sekalian, itu aja PR-nya. Nah, pendekatan ada dua, satu one size fits all policy-nya, orang bukan jadi tambah sehat, tapi akhirnya jadi cedera. Atau belum lagi ditambah kadang-kadang ada kecenderungan, misalnya dia pakai drugs, ntar kliennya sudah pakai juga. Padahal kliennya cuma ibu-ibu yang mau menurunkan berat badan. Ya, benar ya? Kan ibu-ibu sekarang pada pakai drugs juga kan banyak ya. Kalau wanita itu sebenarnya lebih berani kalau secara mentalitas ya. Kenapa ya? Kayak contohnya misalnya usia udah 40 ini aku bu, udah bu gitu. Jadi bukan baju yang dijahit tapi muka yang dijahit, ya kan? Dijahit. Lalu kayak bener ya? Kayak nyuntik-nyuntik kan, misalnya biar bibirnya lebih gede, lebih tebal gitu kan, mau ini. Tapi kalau pria, seandainya itu wanita jadi pria, itu ya dia berarti udah on drugs, sudah pasti pakai. Apa sih yang bisa bikin supaya tangan saya lebih gede? Oh suntik ini aja mas, pasti pakai. Oh pakai obat ini aja nanti dadanya tebal, pakai mas. Kayak gitu kan. Nah jadi saya pikir sebenarnya mentalitas itu yang sebenarnya kalau menurut saya nggak salah, tapi kita harus konsekuensi terhadap pilihan kita. Nanti bahayanya lebih side effect, sebenarnya cuma itu aja. Nah jadi maksud saya kembali lagi saya katakan bahwa kita lihat dari sisi yang baiknya, yaitu adalah apa? Orang badannya bagus, dia mau jadi personal trainer, berarti dia udah punya modal satu, yaitu adalah apa? Dia aja sama badannya dia bisa punya badan bagus, berarti dia bisa jadi contoh yang baik. Tapi dia dengan cara yang baik dan benar gak? Berarti dia dengan cara baik dan benar, berarti dia bisa menolong orang. Tapi kalau dia tidak dengan cara baik dan benar, nanti jadi salah. Makanya tadi yang Mas katakan tadi benar. Jadi yuk kita balikin ke diri kita. Kita kurangnya apa? Yuk kita belajar tentang pola makan, kita belajar apa. Jadi kayak tadi ngomongin, oh dia otot. Sebenarnya memang benar. Jawabannya memang ototnya harus kuat. Tapi ototnya dengan cara apa dia latihannya? Memaksakan sehingga cedera, berarti salah. Ototnya dengan cara apa? Dengan cara dia misalnya malah mengajak orang untuk menyalahgunakan obat, ya kan jadi salah juga. Tapi kalau dia lakukan dengan baik dan benar, dia bilang, ibu bukan atlet, tapi pendekatan saya seperti pendekatan atlet, bu. Ibu harus disiplin, makannya mesti diatur, ini apa, oh, malah jadi bagus. Ya gitu ya ibaratnya. Ah mas, gimana mas caranya mas? Saya mau punya badan bagus, tapi makan saya nggak mau atur. Latihan kalau bisa sekali-sekali aja deh. Gimana caranya biar badan bagus? Kayak gitu kan kebanyakan orang. Oh nggak bisa bu, kalau latihan harus gitu ya. Nah, jadi saya rasa kebaikannya kalau kita jadi atlet punya badan bagus, kalau memang dengan cara yang baik dan benar, kenapa tidak gitu ya. Tapi kalau misalnya kurang, berarti saatnya memang tugasnya kita untuk memperbaiki diri kita supaya lebih baik. Nah mudah-mudahan sih sebenarnya itu nanti larinya mas ke masnya sendiri kok. Nanti mas ketemu sama klien, begitu dilatih sama mas sama dilatih sama dia merasakan perbedaannya. Nah pada saat itu dia bilang, oh ternyata yang benar seperti ini. Oh saya jagain gimana caranya biar gak terlalu cedera dan sebagainya. Makanya nanti PR-nya kerja Mas Halim lah, itu ya sama di buku itu, terutama nanti pas latihan bareng dan sebagainya itu penting biar teman-teman banyak tanya ya. Terima kasih. Gitu? Terima kasih Mas Ade. Boleh tuh. Masih ada lagi? Masih ada lagi teman-teman? Sekali lagi di sini adalah awal pertemuan kita ya. Jadi bukan ini akhir selesai besok udah selesai, justru dengan sekarang akhirnya kita jadi temenan, jadi kedepannya kita bisa berkomunikasi. Tapi memang mohon maaf sekali lagi pembelajaran kita dari institut memang benar lebih kepada teman-teman yang belajar sendiri sesungguhnya. Ini kan cuma workshop, jadi mengharapkan dalam situasi ini tuh mau
punya waktu yang banyak tuh kadang-kadang berat sekali gitu ya. Tapi mudah-mudahan paling tidak ini nggak sampai di sini ya teman-teman, kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nanti mungkin habis ini bisa bikin grup ya yang baru, nanti ada pertanyaan-pertanyaan apa dengan senang hati ya. Ada yang mau tanya apa lagi? Boleh apa? Kopinya udah siap.